Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wa mursalin, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, anak-anakku, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kita juga masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita sekarang bertemu untuk memulai pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke KD yang kelima, yaitu tentang ibadah haji dan umroh. Pada pekan kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester, menilai tentang materi KD 1 sampai dengan KD 4. Semoga kalian bisa memahami semuanya dan bisa mengamalkan. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada KD yang kelima ini adalah ibadah haji dan umroh. Kenapa kita mempelajari ini? Motivasinya adalah bagaimana kita bisa memahami ilmu-ilmu tentang haji dan umroh. Pada di samping Pak Septian ini ada replika Ka'bah. Semoga suatu saat kita bisa mengunjungi yang asli di Mekah. Ya, kita bisa memahami ilmunya sebelum kita berangkat haji, ya, karena al-ilmu qabla amal. Baik, ilmu sebelum kita beramal atau mempraktikkan. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian dan kita bersama memahami apa itu pengertian, apa itu dalil, nakli dan aklinya, dan ketentuan-ketentuan dari ibadah haji dan umroh. Baik anak-anak sekalian, mari kalian persiapkan buku kalian persiapkan HP kalian persiapkan laptop kalian. Kita akan belajar bersama mengenai ibadah haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan anak-anak pembahasan tentang KD 5, yaitu ibadah haji dan umroh bersama Pak Septian. Baik anak-anak, kita pelajari mengenai pengertian haji dan umroh secara bahasa. Haji secara bahasa berasal dari kata al-hajj dan al-qasdu yang berarti menyengaja dan bersungguh-sungguh. Sedangkan ibadah umroh berarti ziarah atau berkunjung. Kemudian secara istilah, pengertian haji adalah menyengaja untuk mengunjungi atau berziarah ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah pada waktu atau bulan yang telah ditentukan, yaitu bulan haram atau bulan haji. Sedangkan ibadah umroh yaitu berziarah atau berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya ini bebas, ya. Kemudian ini gambar Ka'bah, bisa kalian pahami nanti, bisa kalian lihat dan baca. Kemudian hukum ibadah haji dan umroh. Seorang muslim atau muslimah yang sudah memiliki kemampuan dalam hal harta, waktu, kesehatan, kendaraan, dan keamanan, maka hukum ibadah haji baginya adalah wajib. Ya, sekali lagi, ketika seorang muslim atau muslimah sudah mampu, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji ini. Sedangkan ibadah umroh hukumnya adalah sunnah bagi yang memiliki kemampuan dan kemauan, serta pelaksanaannya tidak ditentukan oleh waktu. Kemudian dalil nakli ibadah haji dan umroh kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, artinya di sanalah terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Dalil selanjutnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima.
Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke syarat-syarat ibadah haji, yaitu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji dan umroh ini. Syarat-syaratnya ada di slide, bisa kalian baca. Kemudian perbedaannya antara haji dan umroh, syaratnya adalah ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji, sedangkan ibadah umroh boleh kapan saja. Kemudian rukun ibadah haji dan umroh. Rukun ibadah haji adalah anak-anak perkara-perkara yang harus dilakukan di dalam ibadah haji. Ya, sekali lagi harus dilakukan. Apabila salah satu dari rukun ibadah haji ini ditinggalkan atau tertinggal, maksudnya sengaja ataupun tidak, maka haji kita tidak sah dan harus diulang pada tahun berikutnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah berihram, yaitu berniat memulai melaksanakan haji dengan memakai pakaian putih dan tidak berjahit. Kedua adalah wukuf di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu waktu zuhur sampai waktu fajar. Yang ketiga adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat adalah sa'i antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali pula. Yang kelima adalah tahallul mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Yang keenam adalah tertib. Ini contohnya pakaian ihram yang benar, ya. Kemudian ini adalah padang Arafah, ya. Kita wukuf di sini di padang Arafah. Kemudian kita tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ya. Ka'bah berada di sebelah kiri kita, jadi berhalang atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian sa'i ini adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, ini digambar sudah. Bertahalul adalah memotong rambut minimal 3 helai. Kemudian kita masuk ke rukun-rukun ibadah umroh. Rukun ibadah umroh menyamai rukun ibadah haji, namun ibadah umroh ini tidak disyaratkan adanya wukuf di padang Arafah. Ya tadi ya, berkumpul di padang Arafah. Kemudian wajib ibadah haji dan umroh. Wajib haji adalah amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Bila salah satu amalan wajib haji ini ditinggalkan, maka ibadah hajinya tetap sah, tapi harus membayar denda atau dam. Wajib ibadah haji yang pertama adalah berihram dari miqat, kedua adalah mabit di Musdalifah, yang ketiga adalah melempar jumrah pada hari raya Idul Adha. Kemudian keempat adalah melempar 3 jumroh pada tanggal 11, 12, dan 13 sebanyak 7 kerikil dikerjakan sebelum setelah matahari tergelincir. Yang kelima adalah bermalam di Mina. Yang keenam adalah tawaf wada, yaitu tawaf meninggalkan kota Mekah sebagai tanda terakhirnya ibadah haji kita. Yang ketujuh adalah menjauhi diri dari segala larangan. Ini adalah batu Aqobah. Ini adalah ibadah lempar jumroh, ya, ibadah lempar batu jumroh sebagai wujud untuk permusuhan antara manusia dengan setan, karena setan dilempar dengan batu untuk lari supaya tidak menggoda manusia. Dan ini tawaf wada, yaitu untuk mengelilingi Ka'bah sebagai tanda berakhirnya ibadah haji kita. Kemudian ini tanda untuk mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Kemudian wajib ibadah umroh. Ini berbeda dengan wajib haji di atas. Wajib ibadah umroh hanya dilakukan dengan berihram saja dan menjauhkan diri dari segala larangan sebagaimana ibadah haji. Kemudian ini sunnah ibadah haji dan umroh. Yang pertama adalah melaksanakan haji ifrad, yaitu melaksanakan haji dahulu baru ibadah umroh. Yang kedua adalah baca doa talbiyah. Ketiga adalah berdoa setelah membaca doa talbiyah. Kelima adalah baca zikir pada waktu tawaf. Yang kelima adalah sholat sunnah setelah melakukan tawaf. Yang keenam adalah memasuki Ka'bah. Untuk doa talbiyah kalian sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata
wal laka wal mulk la syarikalak. Ya, kita hafalkan. Kemudian larangan ibadah haji dan umroh ini bisa kalian baca sendiri. Semoga kita menjauhi larangan ini. Dan terakhir, semoga kita menjadi haji yang mabrur. Mabrur ya. Anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari presentasi terkait dengan ibadah haji dan umroh, terkait dengan pengertian, dalil akli-naklinya, dan juga ketentuan-ketentuannya. Kesimpulannya adalah terkait dengan ibadah haji dan umroh ini ada ilmu-ilmu yang kita harus paham. Salah satunya adalah perbedaan antara haji dan umroh. Haji pada pengertian yang sudah kita pahami tadi adalah mengunjungi Ka'bah dan Baitullah pada kesempatan atau waktu-waktu tertentu, yaitu pada bulan-bulan haji, dan juga dengan cara-cara dan syariat-syariat tertentu. Kemudian perbedaannya dengan umroh adalah sama mengunjungi Baitullah atau Ka'bah, tetapi waktunya tidak ditentukan, bebas kapan saja boleh datang, tidak harus pada waktu bulan haji. Dan juga perbedaan yang lain adalah pada hal rukun, wukuf, yaitu pada ibadah umroh tidak ada wukuf atau bermalam di padang Arafah. Semoga kita berkesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kesempatan yang akan datang, kita akan mempelajari terkait dengan mempraktikkan atau memperagakan ibadah haji dan umroh, dan juga kita memahami hikmah-hikmah di baliknya. Walaupun masih dalam masa daring, kita nanti akan menayangkan bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan umroh di kota Mekah dan Madinah. Dan kesempatan kali ini kita nanti akan melakukan penilaian, yaitu Pak Septian akan mengirimkan Google Form melalui grup WA kalian kerjakan dengan baik dan jujur. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah meridhoi kalian bertambah ilmu dan wawasannya, dan kalian terjaga salat lima waktunya, dan sekalian senantiasa tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.